Engkau di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, sama-sama, yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan, dan ku bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi. Kami datang membawa pengakuan kami ya Tuhan. Kami datang membawa pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan menurut lagu Mutlabir Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Tuhan berkati sambil beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Pagi ini kita mau bawa korban syukur kita, penyembahan kita bagi Dia pemilik hidup kita. Jemaat Tuhan yang mengikuti lewat streaming, mari siapkan hatimu. Ketika ada hati yang mengucap syukur, hati yang merindukan Dia, Tuhan gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika ada hati yang menyembah, Tuhan ada di situ. Haleluya. Yesus baik. Ku sembah
sesuatu yang terindah ketika kami membawa hati kami Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu pagi ini. Biar Engkau temukan motivasi hati kami Tuhan. Dalam motivasi hati yang mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan pagi ini. Bukan sebatas rutinitas setiap minggu kami datang beribadah Tuhan, tapi biar Engkau temukan hati kami Tuhan pagi ini. Adalah hati yang rindu mencari wajah-Mu Tuhan.
Haleluya, saya percaya kita diberkati dengan puji-pujian, amin. Karena firman Tuhan berkata, hadirat Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Mari kita persiapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu jatuh di tanah yang subur, yang boleh bertumbuh, dia berbuah, dan buah yang dihasilkan adalah buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang bertemu dengan kita. Yesus nama baikku.
pulang menggetarkan hatiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini sudah Engkau ciptakan dan Engkau memberi kami keadaan yang baik, bahkan yang terbaik, sehingga kami berada dalam keadaan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun terus akan memelihara hidup kami, karena Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami dan tempat kami berlari, di mana Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami, penebus kami. Engkau yang mengampuni dosa kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami percayakan hidup kami seluruhnya, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pagi ini untuk kami semua, untuk jemaat yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Dan Engkau Roh Kudus yang menerjemahkan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, Engkau yang mencurahkan anugerah-Mu, sehingga kami semakin mengerti firman-Mu, sehingga kami semakin diperbaharui, dan dari hari ke hari kami semakin dekat kepada Engkau. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap iring kepada Engkau. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bulan pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya David, tadi ditulis David Goegian, biasanya David Ikwan ya, itu nama kecil ya. Saya datang komplit dengan keluarga, istri dan anak perempuan, anak laki, karena Pak Yeremia kemarin ngomong ya sekeluarga yang datang. Ternyata bisa datang ya, bisa bangun pagi, bisa datang. Puji nama Tuhan. Dan saya sudah kenal dengan Bapak Yeremia Krismanto ini. Mami saya terlebih kenal dulu ya. Jadi mami saya tidak jauh dari sini, di Blok I. Blok I, Pak Yeremia melayani mami saya, ibu saya, dari sehat sampai waktu sakit, sampai meninggal bulan Januari kemarin. Jadi Pak Yeremia selalu mendampingi terus bersama Ibu Nana. Dan setelah mami pun meninggal, kami tetap ada kontak ya, tetap hubungan baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah
kita terus menjalin hubungan ini, mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih. Puji Tuhan. Dan saya akan memberi salam kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu saudara-saudara yang paling berbahagia di dunia. Puji nama Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan yang punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, dan kita mempunyai hak menjadi warga kerajaan surga. Berarti kita punya 2 KTP. KTP yang satu Indonesia, KTP yang kedua surga. KTP yang satu sementara, tapi KTP surga selama-lamanya. Kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sebagai pembebas kita, sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai penebus, dan Allah itu adalah Roh ya, Allah Roh Kudus ya. Jadi kalau kita begitu percaya kepada Tuhan, maka kita punya Roh Kudus, punya Roh Kudus di hidup kita. Berarti hidup kita ada 2 roh. Roh kita sendiri, roh manusia, roh kita masing-masing, dan roh Allah. Ternyata roh Allah mau masuk ke dalam kita, bersatu di dalam hidup kita. Jadi kita setelah kenal dengan Tuhan, kita mulai diatur oleh Tuhan. Kita dibimbing. Apa yang tidak benar diarahkan menjadi benar. Apa yang dulu rusak dibetulkan. Apa yang dulu tidak karuan dibuat Tuhan menjadi hidup yang benar, hidup yang kudus. Jadi Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan itu bagaikan orang tua kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bagaikan Bapa dan anak ya. Dan konsep ini hanya ditemui di dalam kekristenan. Ternyata agama lain tidak ditemui konsep seperti ini. Mereka mengatakan mereka mungkin menyembah Allah ya, tetapi mereka mengatakan Allah kita luar biasa, besar, dahsyat, tak terhampiri. Nah, mereka mengatakan tak terhampiri, tetapi bagi kita Allah itu dekat, bahkan bersatu dengan kita. Puji nama Tuhan ya. Jadi Kristen luar biasa ya. Kristen adalah hubungan amat sangat dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Jadi di dalam kita ada Roh Allah. Roh Allah sebagai perlindungan kita. Roh Allah tempat kita berlindung, tempat kekuatan kita. Apakah ada ayatnya Tuhan itu perlindungan kita? Ada. Maka dari itu mari kita baca ayat di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2, 3, 4. Karena cuma 3 ayat, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2, 3 dan 4. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya. Puji nama Tuhan. Ternyata Allah itu tempat perlindungan kita. Berarti kalau kita punya masalah, berarti kalau kita punya problem di dalam hidup kita, apapun cepatlah berlindung. Perlindungan kita yang dahsyat adalah di bawah kaki Tuhan ya. Jadi mari kita terus berlindung di bawah kaki Tuhan. Ayat 2 tadi kita baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Bapak Ibu pasti kenal ya nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah ini. Nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, itu diambil dari ayat ini ya. Jadi Allah itu penolong dan sangat terbukti ya. Dua tadi sangat terbukti. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan
sebagai Bapa kita, kita sebagai anak-anaknya. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi menunggu kita juga respon dari hidup kita. Apakah kita setelah jadi anak Tuhan mau diatur, mau diarahkan, atau hidup dengan seenaknya, ya. Tuhan melihat respon hidup kita dan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Tuhan mengingini yang pertama supaya kita jadi orang percaya. Jadilah orang percaya. Jadi kalau kita sudah kenal Tuhan, tahu, percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, itu doktrin yang tidak bisa dirubah, ya. Jadi jadilah orang percaya. Taraf ini kita kalau jadi orang percaya, kita sebagai murid, ya, kita diajar oleh firman Tuhan, kita datang beribadah, kita dengar firman, kita terus menggali dan terus memperdekat hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang Kristen? Ada 3 hal yang tidak boleh kita lalui. Seperti orang hidup, kita butuh makan, ya. Kita butuh apalagi nafas, kita butuh istirahat. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan satu saja, kita akan mati, ya. Tidak istirahat. Penyelidikan ngomong paling lama orang tidak tidur itu 11 hari katanya, ya. Nah, tetapi sebelum 11 hari pun sudah mulai hari kelima, ke-6, ke-7 sudah mulai linglung, ya, sudah ingatannya berkurang banyak, ya. Jadi seperti orang hidup, kita harus makan, bernafas, istirahat. Apa itu dalam rohani? Kita makan, ya, supaya kita kuat. Makan rohani, ya, makan rohani. Makan rohani yaitu roti hidup, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus makan, yaitu makan firman Tuhan. Kemudian kita harus bernafas. Apa itu bernafas? Nafas orang Kristen atau nafas orang benar adalah berdoa, ya. Jadi kita harus berdoa senantiasa. Kemudian istirahat. Apa itu istirahat? Bukan tidur, bukan tidur. Ya, gambarannya paling gampang, Bapak Ibu punya handphone. Kapan handphone itu istirahat? Kalau sudah dipakai berjam-jam atau seharian, lowbat, ya, baterainya sudah hampir habis. Kemudian biasanya di-charge lagi, ya, di-charge lagi. Ya mungkin tidak seharian, siang pun sudah di-charge, sore sudah di-charge, ya, berkali-kali di-charge, ya, supaya baterainya penuh lagi, kuat lagi. Demikian juga dalam hal rohani, kita perlu di-charge, ya, kita perlu diisi strom, ya, kita perlu dikuatkan, ya, supaya kita kuat, tidak loyo, ya. Apa itu? Kita harus di-charge seperti apa? Seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara datang beribadah, Anda semua sedang di-charge, ya, charge. Nah, jadi biasanya handphone itu tidak harus menunggu baterai 0, ya, baterai sampai baterainya 0, tetapi sebelum habis di-charge, bahkan masih separuh pun di-charge, ya. Demikian pula kita, Bapak Ibu, kita perlu, ya, kita perlu. Jadi 3 hal: baca firman, doa, ibadah. Ini adalah pilar orang beriman, ya, pilar orang percaya. Bapak Ibu tidak melakukan satu saja, Bapak Ibu pasti menjadi orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi 3 ini tidak boleh dikurangi, harus kita lakukan semuanya. Puji Tuhan, ya. Kalau kita baca firman, mungkin ada yang ngomong, wah, kalau kita baca di Perjanjian Baru itu, wah, di imamat
di bilangan, di ulangan, tidak tahu artinya, ya, memusikkan, apalagi membicarakan mengenai korban-korban, mengenai tabernakel, bingung. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa. Tuhan mengharapkan kita baca firman. Ya. Bukan kita harus mengetahui seluruh isi, harus menguasai, tidak. Ya. Tidak harus, tetapi akan sangat baik kalau tahu. Tetapi Tuhan menghendaki kita baca. Ya. Jadi Bapak Ibu, baca firman adalah perlu dan mutlak, harus. Ya. Harus. Semua sudah baca firman tiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi tidak harus kita tahu artinya. Ada ilustrasi seorang guru kungfu, ya, mengajari muridnya untuk latihan kungfu setiap hari. Nah, sebelum latihan, guru ini mengatakan kepada muridnya, sebelum latihan kamu harus dorong batu itu. Batunya besar, ya. Dorong batu itu, ya, 5 menit saja setiap hari. Setelah itu baru latihan. Nah, murid ini dorong batu, wah, batunya tidak gerak. Kemudian latihan dengan gurunya. Besok lagi dorong lagi, tidak bergerak batunya, sampai bertahun-tahun tidak bergerak. Kemudian murid ini ngomong sama gurunya, guru, katanya saya suruh dorong batu, saya sekarang ilmu saya sudah hampir lulus ujian, kok tetap tidak bisa dorong batu itu. Gurunya ngomong apa? Saya memerintahkan kan dorong, saya tidak memerintahkan dorong sampai bergeser, tetapi hanya dorong. Jadi begitu dorong, walaupun dengan penuh kekuatan, otot-otot terlatih. Demikian juga kita, Bapak Ibu, walaupun kita mungkin tidak tahu arti di firman Tuhan, baca saja, itu latihan iman kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita gemar kepada firman Tuhan. Haleluya. Banyak kesaksian, Bapak Ibu, hanya membaca firman saja, ya, itu sungguh dahsyat akibatnya. Banyak kesaksian hanya membaca, yang sakit jadi sembuh, yang kerasukan jadi bisa bebas, yang punya kuasa gelapnya istilahnya bosan sendiri, ya, bisa pergi sendiri. Yang mempunyai masalah apa, tiba-tiba masalahnya semakin berkurang, semakin hilang. Ya. Jadi baca firman itu perlu, ya. Baca firman itu kita perlu. Ya. Ada orang yang ke dukun, ya, pasang susuk, ya, orang perempuan, ya, pasang susuk mungkin supaya cantik atau supaya menarik. Apakah bisa? Bisa, ya, bisa, karena kuasa gelap juga bisa memberi berkat seperti itu, ya, tapi bukan dari Tuhan. Nah, orang ini bertobat, kemudian rajin baca firman. Baca firman, bacakan, akan menunduk ini, terus baca. Tiba-tiba suatu hari ada bunyi kritik, ya, bunyi kritik. Ternyata apa? Susuk yang di wajah, yang di pipi atau di dahi lepas sendiri, jatuh. Dari apa? Dari baca firman. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap remeh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya, ya. Dan Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita rajin baca firman, kita mendekat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pun akan setia kepada kita, ya. Tuhan akan setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, ya. Jadi Tuhan itu setia. Tuhan itu akan melindungi kita sampai kepada kesudahan Allah, sampai kepada seumur hidup kita. Puji Tuhan. Jadi mari saya himbau, saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita mulai gemar, tingkatkan lagi
baca firman kita. Puji nama Tuhan. Karena Roh Kudus bisa mengingatkan kita suatu saat. Roh Kudus bisa mengingatkan apa yang pernah kita baca. Sebagai contoh begini, misalnya saya belum pernah kenal dengan seseorang, namanya misalnya sebut saja Pak Budi. Ada Pak Budi di sini? Tidak ada ya. Nah, misalnya saja, ada. Misalnya saja Pak Budi, saya belum pernah sekalipun ketemu, tetapi tiba-tiba saya datang tuh, ngomongnya, Pak Budi, apa kabar? Gimana kabarnya istri, anak-anak? Gimana sekarang pekerjaannya? Apa kabar sekarang? Wah, keadaannya sehat. Pak Budi akan ngomong, sebentar. Bapak ini siapa ya? Pak David. Apa kita pernah ketemu ya? Ya belum. Belum. Nah, kan lucu ya, kan aneh, belum pernah ketemu tetapi seolah-olah sok kenal, sudah sepertinya sudah kenal lama ya. Jadi di dalam kepikiran Pak Budi ataupun saya tidak ada ingatan sama sekali Pak Budi itu wajahnya seperti apa, orangnya gemuk atau kurus, pernah ketemu di mana, belum ada di otak ya. Karena apa? Karena belum pernah sekalipun ketemu. Demikian pula Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah baca firman, mungkin ayat sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan kesulitan ya. Tuhan itu penolongku, tetapi Bapak Ibu belum pernah tahu ayat itu. Tuhan itu juru selamat, tetapi tidak tahu ya. Roh Kudus sesuatu saat dibutuhkan sulit mengingatkan. Jadi bila kita terus gemar membaca firman Tuhan, supaya kita terus diperbaharui. Haleluya. Jadi kita selalu makan roti hidup rohani kita diperbaharui ya. Jadi sebaiknya jangan menunda baca ya. Jangan menunda baca, karena Tuhan bisa ngomong begini, kamu menunda, ya sudah, hari ini berkatnya saya tunda juga buat besok ya. Kamu terlambat, ya dah, berkatnya saya lambatkan ya. Nah, supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita terus baca firman, karena baca firman menimbulkan iman, menimbulkan hikmat. Kita jadi lebih tahu, lebih bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ada cerita kesaksian belum lama saya dengar dari seorang hamba Tuhan di Semarang ini. Ada orang yang pinter bela diri ya, tidak tahu siapa, itu tidak disebutkan, tetapi orang ini Kristen ya. Orang ini Kristen. Kemudian karena dia sebagai guru di dalam persekutuan itu, dia ditantang oleh seseorang. Yuk, aku mau nyoba kekuatan, nyoba tanding dengan Pak Guru, coba menang mana. Setelah tanding ternyata guru ini yang menang ya. Kemudian orang yang kalah ini kecewa, sakit hati, kemudian pergi ke dukun ya. Pergi ke dukun, dia mendukunkan ahli bela diri tadi, guru tadi ya, didukunkan. Nah, kalau seseorang didukunkan, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bisa dipengaruhi kuasa gelap ya. Nah, rumusnya, anak Tuhan tidak bisa didukunkan, anak Tuhan tidak bisa disantet. Percaya Bapak Ibu? Amin. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada ya. Jadi ceritanya, guru ini didukunkan, kemudian hilang ingatan. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, kadang-kadang normal, kadang-kadang blank ya, kadang-kadang seperti orang tidak normal. Kemudian dilayani oleh seorang pendeta, omong-omong
Lalu pendeta ini memberitahu, ya, menyampaikan segala sesuatu sesuai firman Tuhan kepada guru ini. Nah, pendeta ini ngomong, kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, segambar dengan Allah, ya. Dan kita ini dipelihara atau dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi roh yang di luar kita di dunia ini tidak sebanding. Artinya roh kita jauh lebih besar. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti menang. Ternyata hanya diberi pengertian itu timbul iman. Guru tadi, ya, timbul iman, dan tanpa didoakan, dengan iman dia percaya kembali kepada Tuhan, maka kuasa perdukunan itu bisa lepas, ya. Jadi tidak harus ditengking-tengking, tetapi kita kalau percaya, kita beriman, kita pun akan kuat. Kenapa banyak orang Kristen yang ada orang Kristen, teman saya juga digendam, tahu ya, digendam, disenggol gini, jadi hilang ingatan, dompetnya diminta, diajak ke ATM, suruh keluarkan uang, ternyata nurut, ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang ini tidak penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh, kita tidak bisa digendam, disantet, ya. Jadi mari kita terus dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita tahu perdukunan seorang dukun. Kenapa orang dukun itu kelihatannya hebat, kelihatannya seperti sakti, kelihatannya dahsyat, luar biasa, di atas kemampuan orang-orang umum. Kelihatannya kenapa orang yang datang ke dukun itu seolah-olah menjadi yang menang, ya. Kalau ada berperkara menjadi pemenangnya. Karena apa? Karena dukun diberi kuasa oleh kuasa gelap dan dipraktekkan, ya. Dukun mempunyai kuasa, dikerjakan sehingga menjadi hebat, ya. Nah, Bapak Ibu, kita pun sudah diberi kuasa, ya. Kita ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak praktekkan, kita tidak pergunakan, ya kita tidak menjadi pemenang, ya. Mari kita bersama dengan Allah Roh Kudus yang ada di hidup kita praktekkan, kita berlaku sebagai anak Tuhan yang benar, maka roh-roh gelap tidak akan mampu menyentuh kita. Jadi kita tahu kalau tidak dipraktekkan, ya tidak ada artinya. Maka dari itu mari kita praktekkan firman Tuhan, praktekkan iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Ya. Jadi kalau kita praktek firman Tuhan, kalau dukun itu menjadi pemenang, itulah yang dikatakan kita anak-anak Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya. Ya. Kita diberi kuasa. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 saya bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita diberi kuasa, kuasanya amat sangat dahsyat, ya. Mungkin kita lihat kuasa gelap dahsyat, ya. Mungkin hebat, tetapi Tuhan kita amat sangat lebih dahsyat dari itu. Puji nama Tuhan. Kenapa orang perdukunan, dukun sering disebut orang pintar, ya? Kita sering dengar, ya. Oh, itu cari orang pintar. Kenapa kok disebut orang pintar? Karena mereka yang datang adalah orang bodoh. Orang bodoh, ya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak disebut orang bodoh, jangan pergi ke dukun. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, ya. Kita anak-anak Tuhan itu punya kuasa
Kalau mungkin gambarannya dulu sewaktu kecil anak-anak kalau lihat orang gila, orang tidak waras, kalau lewat di dekatnya biasanya ada orang gila, minggir, ya, menjauh karena takut diserang, takut dilukai dan sebagainya. Nah, di dalam dunia rohani seperti itu, kalau kita penuh dalam roh Tuhan, maka iblis terhadap kita juga ngomong, ih, ada anak Tuhan, minggir. Ya, seperti itu ya. Jadi mari kita pergunakan kuasa Tuhan. Kemudian setelah kita jadi anak Tuhan atau orang percaya, kita harus meningkat, ya. Kita harus meningkat, kita harus progresif. Nah, saya tidak menyinggung Kristen progresif, ya. bukan masalah Kristen progresif, karena kita tahu Kristen progresif itu sesat, ya. Karena mereka mengatakan ada keselamatan di luar Tuhan, itu sesat, ya. Jadi kita harus bertambah-tambah progresif. Kalau saya cari artinya yaitu semakin maju, semakin naik tingkat, semakin bertambah-tambah. Nah, kita dalam Tuhan pun harus semakin meningkat. Kalau yang lalu menjadi orang percaya, kita akan naik tingkat menjadi orang yang bisa dipercaya. Dari orang percaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, ini levelnya hamba. Jadi orang yang bisa dipercaya mulai diberi kepercayaan oleh Tuhan. Orang itu mulai mau mengubah hidup, mengubah sikap hati, mengubah sikap hidup. Orang itu mulai meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak senang, mulai hidup kudus, mulai hidup benar, dan mulai diperlengkapi dengan hal-hal untuk melayani sesama. Ya. Jadi orang ini menjadi hamba Tuhan. Saya sejak dahulu ikut jadi guru sekolah minggu sudah diajari, ya, bahwa orang Kristen semuanya tidak terkecuali harus pelayanan, terjun di dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu jangan bayangkan harus jadi pemain musik, harus jadi WL singer, tidak tentu begitu. Harus khotbah, tidak tentu begitu. Tetapi melayani sesama, apapun, walaupun kelihatannya kecil, Bapak Ibu di rumah mendoakan orang, itu termasuk sudah pelayanan. Tetapi itu melayani orang lain, doa syafaat itu harus. Jadi Bapak Ibu jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi seperti Tuhan melayani sesama, ya. Jadi kita harus melayani. Ketika kita terjun di dalam pelayanan, pasti Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Tuhan memberi karunia-karunia kepada kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 12, itu ada karunia-karunia, ada 9 karunia, ya. Nah, 9 karunia antara lain karunia hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membeda-bedakan macam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ya. Ada, kalau kita hitung 9 macam. Tetapi kita harus tahu dari 9 ini ditiru oleh iblis, ya. Iblis niru semuanya. Baik itu hikmat, iblis juga niru. Baik itu pengetahuan, iblis juga niru. Menyembuhkan banyak sekali, ya, dari iblis, ya. Seperti bahasa roh, mereka kerasukan mirip bahasa roh, ya. Nah, menafsirkan bahasa roh, mereka pun bisa seperti itu. Jadi apa yang anak Tuhan lakukan selalu ditiru oleh iblis. Jadi kita harus tahu bagaimana kita membedakan benar atau tidak. Tidak lain kita harus tahu firman, kita dekat kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah punya karunia-karunia itu, selain untuk menguatkan diri kita, kita juga menguatkan orang lain, ya. Jadi selain untuk diri sendiri, kita melayani orang lain, ya. Ketika kita dekat kepada Tuhan,
pasti iblis tidak tinggal diam. Walaupun tidak bisa dekat dengan kita, tetapi selalu punya rancangan, ya, selalu punya keinginan untuk menggagalkan kita. Nah, pekerjaan iblis kita tahu yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Jadi sejak dahulu sampai sekarang sampai besok, iblis selalu berbuat seperti itu. Dan dari dulu kejadian, ya, Adam dan Hawa sampai besok Tuhan datang, iblis menggoda atau menjerumuskan manusia, berhasil atau tidak, atau berhasil sedikit atau banyak. Ternyata iblis berhasil luar biasa berhasil. Iblis bisa menipu manusia begitu banyaknya sejak dahulu sampai sekarang. Jadi kita tahu kalau iblis itu selalu ingin menggagalkan. Iblis tidak berhenti bekerja, ingin selalu menjadikan manusia tidak selamat. Ya. Jadi pekerjaan iblis seperti itu. Memang ternyata yang diselamatkan ternyata banyak atau sedikit? Orang yang masuk surga banyak atau sedikit? Ternyata jawabannya sedikit, ya, jawabannya sedikit dibanding dengan yang masuk neraka. Ternyata hanya sedikit. Pernah pendeta terkenal namanya Maurice Cerullo, kenal semua ya. Suatu saat tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah di dunia ini orang Kristen, orang percaya kepadamu itu hampir semua selamat, atau berapa persen, atau sekian banyak semuanya diselamatkan masuk surga? Tuhan menjawab, tidak banyak. Kira-kira berapa? Bapak Ibu tahu? Kira-kira berapa persen menurut Bapak Ibu? 10%. Ya. Kira-kira hanya 10%. Demikian kalau kita dengar kabar ini sangat menggetarkan. Pernah KKR di Surabaya, di gereja terbesar, mungkin Bapak Ibu tahu, KKR penuh, semua ruangan penuh, jemaat datang, tamu-tamu datang, semua memuji Tuhan sorak-sorai. Kemudian pendeta senior tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kira-kira yang datang ini, yang sorak-sorai memuji menyembahmu, hampir semuanya selamat atau bagaimana Tuhan? Tuhan juga menjawab, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya sedikit. Kira-kira berapa? Tuhan jawab 10%. Ya, kira-kira 10%. Jadi kita harus masuk yang 10%. Kita harus masuk yang 10% ini, ya. Jadi kita tahu bahwa iblis itu selalu ingin menyerang kita. Kita seringkali doa, Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu. Ya. Kita seolah-olah dibungkus, ya. Jadi seperti misalnya seperti plastik tebal, hidup kita ini dibungkus kemana-mana, bungkus itu mengikuti kita. Tetapi ketika kita jatuh sesuatu di dalam dosa, kita lengah, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, bungkus ini tidak rapat tetapi lubang. Entah lubang di kiri bawah, entah di kanan atas, entah di bagian mana. Dan iblis selalu tahu lubangnya di sebelah mana. Maka dari itu iblis selalu siap dengan panah berapi, ya. Begitu orang itu perlindungan Tuhannya tidak sempurna, lubang, iblisnya melontarkan panah. Ya. Kita kenal, kalau kita tidak cepat-cepat lari di dalam Tuhan, kita akan dikuasai oleh kegelapan. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang tubuhnya datang ke gereja, yang ikut beribadah, yang memuji-muji Tuhan, tetapi hidupnya masih dikuasai roh jahat. Ya, jadi banyak seperti itu. Maka dari itu mari kita terus cepat-cepat lari mendekat kepada Tuhan. Di GPT KAO Jalan Gajah Mada pernah juga pendeta tamu sewaktu khotbah dia diberi penglihatan jemaat ternyata
ada yang diberi jubah putih oleh Tuhan, tetapi yang diberi itu hanya beberapa dan tidak menyebar seluruh, hanya Tuhan pilih dan tidak banyak. Artinya apa? Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu hanya sedikit yang diberi oleh Tuhan. Ya, maka dari itu kalau kita tahu seperti itu, kita jangan main-main di dalam kehidupan ini. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalan ke surga mudah atau sulit? Sulit, sulit ya, karena tempatnya atau jalannya sempit. Ya. Matius 7 ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan sendiri sudah ngomong, yang mendapat jalan kehidupan ternyata sedikit. Ya, yang mencapai jalan kebinasaan banyak yang melaluinya. Jadi kita tahu Tuhan sendiri sudah mengerti, ya, bahwa banyak orang yang gagal karena tidak percaya kepada Tuhan. Kita memang seolah-olah tahu hal yang aneh yang tidak masuk akal, tetapi mereka percaya. Jelas-jelas iblis kok disembah, itu kan sesuatu yang di luar nalar, tetapi itu terjadi, ya. Jelas-jelas kuasa gelap kok diikuti, ya, pasti jalannya keliru, ya. Pasti jalannya tidak sampai. Jadi kita harus tahu, kita harus lari kepada Tuhan, cepat lari. Kalau Bapak Ibu ngomong, loh, hidup ini kan perjalanan, ya. Kita jalan saja, tidak usah lari. Kenapa? Kalau lari kan hidup itu pelarian. Di dalam kekristenan Anda harus lari, jalan-jalan, ya. Cari Tuhan harus lari cepat-cepat supaya kita cepat mendapat Tuhan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan berjuanglah, ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Lukas 13 ayat 24. Berarti kita harus berjuang. Kemudian pelajaran yang ngomong sekali selamat tetap selamat, ya, dipatahkan oleh ayat ini, ya. Jangan percaya sekali selamat walaupun aku lalu berdosa tetap selamat. Jangan percaya, ya, karena Tuhan ngomong berjuanglah. Berarti kita harus berjuang, harus lebih sungguh-sungguh hati dalam Tuhan, ya. Jadi jangan percaya sekali selamat, belum tentu, ya. Sampai akhir hayat kita di dalam Tuhan itu baru selamat, ya. Puji Tuhan, ya. Ya. Kemudian setelah kita jadi orang percaya, kita jadi orang yang bisa dipercaya, naiklah tingkat lagi ke tingkat 3, yaitu orang yang menjadi orang kepercayaan Tuhan, ya. Orang percaya, orang yang bisa dipercaya, orang kepercayaan Tuhan. Jadi kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, tingkatnya sudah menjadi sahabat Tuhan, ya. Sahabat tidak ada rahasia. Kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan, maka rahasia-rahasia yang Tuhan punya diberitakan oleh kita, termasuk kedatangan Tuhan, ya. Orang ngomong Tuhan hampir datang, sebentar lagi datang, sebentar lagi datang. Kapan? Tidak tahu. Tetapi kalau kita jadi anak Tuhan, kita akan diberitahu. Memang tidak tepat waktunya, tanggalnya, tahunnya, tetapi kita akan tahu, kita akan diberitahu. Karena apa? Kita jadi sahabat dan Tuhan tidak merahasiakan. Maka dari itu jadilah sahabat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Setelah kita jadi sahabat, kita tahu apa yang Tuhan senangi. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan senangi dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen? Yang paling disenangi Tuhan apa? Praise and worship, ya.
pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan Tuhan paling senang anak-anak Tuhan yang menyembah. Tuhan paling senang dan Tuhan menunggu. Seperti kita tadi sudah praise, sudah worship kepada Tuhan. Tuhan senang dengan hal-hal itu. Jadi praise and worship ini tidak hanya terjadi di dunia, ternyata besok di surga nanti tetap ada praise and worship. Maka dari itu kita yang masih hidup, yang beribadah, latihan dulu sebelum masuk ya, supaya terbiasa. Besok akan selalu ada praise and worship di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi hidup kita adalah menyembah kepada Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Kita tahu lagunya, ku tahu hidupku adalah penyembahan ya, itulah hidup kita. Kita adalah penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya. Jadi penyembahan worship itu bukti ketaatan kita, bukti ketaatan kita. Satu kata worship ini ditulis pertama kali di Kejadian 22 ayat 5. Di dalam King James Version mengatakan, I and the lad will go yonder and worship ya. Aku dengan anak laki-laki ini akan pergi ke sana untuk menyembah ya. Jadi Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, dia taat ya. Di dalam ketaatan itu dia menyembah Tuhan. Dan ayat ini kata-kata worship pertama kali di dalam Alkitab ya. Jadi worship, praise and worship, mari kita lakukan terus, kita tingkatkan terus. Praise and worship adalah peperangan rohani. Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita menyembah, itu adalah bentuk kita ketaatan, tetapi itu merupakan peperangan rohani ya. Jadi kita harus penuh dengan roh, kita memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati ya, puji nama Tuhan. Kita tahu di mana ada banyak penyembahan, di mana ada banyak praise and worship, disitulah banyak kegiatan para malaikat. Malaikat bersorak-sorai bersama-sama dengan kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Jadi kalau ada penyembahan, ada pujian, malaikat ikut memuji Tuhan, ikut bernyanyi ya. Dari itu jangan membuat malaikat nganggur. Jangan membuat malaikat itu tidak punya kerjaan ya. Jadi mari kita ajak malaikat di sekeliling kita ya. Malaikat berkeliling di sekeliling orang percaya ya. Jadi di sekeliling kita ada malaikat. Mari kita bersama-sama dengan malaikat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita puji nama Tuhan ya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menyembah, maka hadirat Tuhan itu datang ya. Hadirat Tuhan datang, maka urapan Tuhan datang ya. Urapan itu bentuk sesuatu yang dari Tuhan, merupakan tugas bagi kita. Urapan, kalau seseorang diurapi, artinya diberi tugas khusus ya. Jadi kita kalau diurapi tidak untuk diri kita sendiri, tetapi laki-laki untuk pelayanan ya. Jadi seorang yang diurapi itu punya tugas khusus untuk melayani Tuhan ya. Tetapi orang yang diurapi masih bisa jalannya menggok-menggok ya. Jalannya tidak lurus, masih bisa nyeleweng ya. Jadi kita kalau walaupun diurapi, kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pun tetap bisa nyeleweng ya, tidak lurus dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan di Alkitab beberapa contoh ada ya, yang pengurapannya disalahgunakan. Contohnya Raja Saul ya, diurapi tetapi dia tidak taat, tidak setia ya. Juga Samson ya, Samson dirancang Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tetapi malah bergaul dengan perempuan jalan ya, tidak benar hidupnya. Daud juga pernah selingkuh ya, pernah nyeleweng hidupnya ya. Tetapi ternyata Daud sungguh-sungguh
percaya kepada Tuhan, sehingga Daud disebut sahabat Allah. Jadi mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tingkatkan rohani kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah menjadi orang kepercayaan, yang terakhir tingkat paling tinggi di dalam panggilan kita, yaitu jadilah kita mempelai wanita dari Tuhan. Mempelai wanita dari Tuhan. Konsep ini juga dianggap aneh oleh agama lain, ya. Maksud Tuhan dengan umatnya kok bagaikan mempelai pria dengan wanita. Tetapi secara rohani kita bersatu dengan Tuhan, begitu karibnya, begitu akrabnya, dan Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan bersatu baik saat ini sampai di surga nanti. Tuhan bersatu dengan kita, ya. Jadi kita menjadi pasangan Tuhan, ya, pasangan Tuhan kita sebagai mempelai wanita, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi baiklah kita sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita jalani ini harus menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak, saya kira banyak orang yang agak salah pengertian, ya. Kalau Bapak Ibu datang beribadah, mungkin musiknya bagus, WL-nya bagus, puji-pujian bagus, khotbahnya bagus, semua datang penuh memuji Tuhan. Wah, ibadahnya sukses, ibadahnya luar biasa sukses. Tapi di mata Tuhan belum tentu, ya. Sukses atau tidak harus satu kata ini, menyenangkan Tuhan atau tidak, ya. Segala sesuatu yang dianggap sukses adalah yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu tahu, sukses lawan kata dari gagal, ya. Apa itu sukses? Sukses adalah walaupun orang dilihat sederhana di dunia, walaupun orang itu tidak dianggap, tidak dihitung oleh dunia, tetapi dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia adalah orang sukses. Sedangkan orang gagal adalah mungkin dia orang yang kaya raya, punya harta melimpah-limpah, rumah mewah, mobil mewah, semuanya mewah, tetapi dia tidak di dalam Tuhan, dia tidak sesuai dengan Tuhan, itu adalah orang gagal, ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita pilihan ada di dalam kita. Kita akan terus mendekatkan kepada Tuhan atau kita akan meninggalkan Tuhan. Ternyata yang meninggalkan Tuhan ada juga, ya, karena terkecoh, ya, karena tertipu oleh ilah-ilah zaman sekarang. Banyak sekali penyesat. Kenapa Tuhan kok semakin lama semakin banyak penyesat? Tuhan sendiri ngomong penyesatan harus ada, ya, harus ada, sehingga yang tersesat dan yang tidak Tuhan bisa jelas melihat, ya, oh ini orang sesat, orang ini tidak, ya. Jadi penyesat selalu ada dan harus ada, supaya kita bisa dibedakan mana orang yang tersesat, mana yang tidak. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita selalu belajar akan firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan bila boleh menjadikan sesuatu perenungan di dalam hidup kita, kita boleh semakin dekat kepada Tuhan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tegak
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama naikkan musiknya ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Iya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, sama-sama. Kalau ku hidup, iya, ku hidup bagimu Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pagi ini membekali kami. Engkau adalah tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Engkau kubu pertahanan dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap tinggal dekat dengan Engkau sebagai Allah yang mengcover kami, melindungi kami. Kami mau percaya, kami mau lebih dari percaya, tapi kami juga mau menjadi orang-orang yang dipercaya, mengalami progres dalam kehidupan kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Bahkan kami juga menyiapkan diri dengan baik, menjadi mempelai-Mu Tuhan, menjadi mempelai yang tidak sekedar datang dalam ibadah. Sungguh-sungguh kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena perkenanan-Mu saja yang membuat kami siap untuk menjadi mempelai Engkau Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk kami dekat dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah seperti ini, dalam perenungan doa-doa kami secara pribadi, dalam waktu teduh kami, dalam saat kami bersekutu dengan firman-Mu, saat kami baca. Kami rindu Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak David yang telah jadi berkat bagi kami. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati keluarga, istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami sangat yakin kehadiran kami tidak akan pernah percuma, tidak akan pernah membuat sesuatu yang tidak berguna bagi kami. Tapi apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam pengabdian pengiringan kami kepada Tuhan akan memberikan manfaat yang besar bagi perjalanan kehidupan kami,
terutama dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami bersama-sama alami. Baik itu pergumulan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi anak-anak kami, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Mari Bapa, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami butuh covering tiap hari, tiap waktu yang datang dari Engkau, memampukan kami untuk kami boleh melihat karya-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati umat-Mu jemaat RBC yang Engkau kasihi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mari Engkau menolong, mari Engkau turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara anak-anak youth yang akan berlangsung 16-17 pada minggu yang akan datang. Mari Engkau memberkati Tuhan kami semua. Kami pembina yang akan memberikan pemaparan materi-materi kepada mereka. Bahkan acara-acara yang kami kemas, Tuhan menolong. Anak-anak kami yang akan bergabung menyiapkan diri untuk masuk dalam baptisan. Kami berdoa Tuhan, siapkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan ketika mereka terhisap dalam pelayanan di RBC, mereka sungguh-sungguh terhisap sebagai anggota jemaat yang berfungsi bagi kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah lewat kehidupan mereka, studi masa depan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung, yaitu pembangunan gedung gereja kami. Mari Tuhan, Engkau menolong. Mari Bapak, Engkau memberkati tiap langkah, tiap proses step by step yang kami kerjakan. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga target kami September nanti ketika ulang tahun gereja, kami boleh dapat beribadah di tempat itu Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari Engkau menolong, mari Engkau turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga kami, memberkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak David Tuhan. Biarlah Engkau memberkati beliau Tuhan, usaha pekerjaan yang dikerjakannya, keluarga, istri dan kedua anaknya Tuhan Engkau campur tangan. Perjalanan pulang dari Semarang menuju ke Temanggung siang nanti Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Dan perlindungan dari Bapa, perlindungan dari Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kekasih kami ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim properti WL, singers, pemusik, demikian juga untuk soundman, petugas multimedia, petugas doorkeeper, outsider ministry. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Bahkan tidak terkecuali kami semua yang hadir dalam ibadah pada pagi ini, berkat-berkat Allah itu curahkan kepada kami. Semua kami menikmati berkat Tuhan, dan kemenangan yang besar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, pandanglah Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi, Dia yang menerima kita apa adanya. Dia siap mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dia menerima tanpa syarat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Aku
Tuhan.